Oke Mbak Umi Nuriyah ya, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini, kita doa dulu yuk. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke guys, sehat selalu ya, semuanya di sana ya. Oke teman-teman semuanya, aku sehat banget, semoga teman-teman sehat juga ya. Oke siap Mbak Tia ya, siap Mbak Tini ya, Mbak Ella, Mbak Cici ya. Oke Mbak Rukminah, oke ya, siap Mbak Dewinta ya, Mbak MD Ali ya. Oke ya guys, siap Mbak Caci, Mbak Umi Nuriyah. Yuk teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Bismillah, Robbi zidna ilman, warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Sehat selalu ya teman-teman semuanya di sana ya. Siap Mak I ya. Oke siap Mbak Dewinta ya. Siap Mbak Imu Nuriyah ya. Oke teman-teman semuanya kita doa dulu ya. Oke siap ya. Siap Mbak Sri, semoga almarhum diterima di sisinya. Boleh tanya? Boleh. Teman-teman mau nanya apa? Silahkan tanya aja ya. Oke gitu ya guys. Siap ya. Oke ya teman-teman semuanya ya. Ustazah, amin amin Mbak Dwi ya. Nanti kalau udah membaik boleh kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke teman-teman semuanya, kita doa yang kedua kalinya. Bismillah Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya guys. Oke yang mau tanya boleh tanya aja sambil aku jawab pertanyaan teman-teman semuanya. Oke kita mulai ya. Bismillah. Ustazah puasa Syawal tapi belum kodo apakah boleh? Boleh. Untuk saat ini jangan kodo dulu. Karena Syawal itu cuma tinggal 14 hari lagi. Kalau belum mulai puasa Syawal, ada baiknya Syawal aja dulu. Karena khawatirnya giliran teman-teman mau kodo, kalau kodo giliran teman-teman mau Syawal takutnya nanti malah nggak bisa ya. Ustazah kalau baca doa Nabi Yunus dibaca pagi di hari Selasa bisa nggak? Bisa. Oke Ustazah, oke kenapa Nabi Yunus terus pertanyaannya? Ada masalah dengan doa Nabi Yunus? Oke Ustazah apakah orang yang akikah tidak boleh menerima sumbangan kalau dalam bentuk uang nggak boleh. Tapi dalam bentuk barang boleh ya. Oke siap ya, oke aman ya teman-teman semuanya. Ustazah, aku udah puasa 4 hari sakit mah, gimana mau lanjutin 2 hari? Kalau mau berusaha, kalau mau nyoba, boleh teman-teman lanjutkan sampai tanggal 18 April. Nanggung soalnya 2 lagi. Sembuhkan dulu aja, menjelang 18 April 2 lagi. Kalau nggak sanggup ya bisa minum lansoprazol sebelum waktu sahur ya. Supaya mahnya bisa ditekan sementara waktu karena nanggung. Kalau niat puasa hanya dalam hati nggak diucapkan nggak masalah ya. Oke niat puasa dalam hati tidak ada masalah ya. Oke. Ustazah, oke ya, oke. Tadi baca ada yang mengutamakan kodo, oke. Tapi ada yang mengaca, tapi baca ada yang mengutamakan kodo, jadi ragu penjelasannya. Jadi begini, bahwa setelah Ramadan, Syawal duluan atau kodo duluan. Tidak ada yang menyatakan secara syariat harus kodo duluan. Karena sejatinya Sayyidatina Aisyah itu ganti puasa udah deket-deket Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bahkan istri Nabi suka ganti puasa udah deket-deket Ramadan. Orang-orang yang mengatakan harus kodo duluan atau kodo duluan itu mereka cuma mengambil dari istimbat hukum bahwa kodo itu wajib, Syawal itu sunnah. Tapi untuk melihat sebuah hukum tidak bisa dari satu sisi. So kalau teman-teman haidnya teratur boleh kodo duluan lanjut Syawal. Kalau tidak teratur boleh Syawal duluan baru kodo. Tidak ada masalah sama sekali ya. Oke. Gitu ya. Tidak ada masalah sama sekali ya teman-teman semuanya. Oke. Tidak ada masalah sama sekali ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke. Jadi kalau seandainya teman-teman Syawal duluan juga nggak masalah. Pengen mendoakan anak biar lebih baik agama, akhlak dan perilakunya.
Apa doanya? Robbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Robbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Oke. Oke, Ustazah, apa boleh beberapa sholat sunnah digabungkan satu dalam sekali sholat? Jadi beberapa video yang FYP sekarang katanya boleh menggabungkan beberapa niat dalam satu sholat. Jawabannya tidak boleh. Artinya dalam beramal ayakuna lillah ayakuna sunnah. Satu niat, satu amal ya. Siap Mbak Indra. Oke, satu niat, satu amal saja. Itu jauh lebih bagus. Udah bisa mulai puasa Senin Kamis di bulan Syawal ya. Oke, udah bisa ya, udah bisa ya. Ustazah, oke, ada orang yang meminta sumbangan dikasih sedikit ngomel, nggak apa-apa. Tugas kita hanyalah memberi. Dengan kita memberi, kita udah dapat pahala. Ngomel, berterima kasih atau tidaknya itu adalah bagian daripada urusan dia dengan Allah. Jangan sampai ketika dia ngomel kita menjadi tidak suka karena itu bisa menghilangkan pahala kita. Setan itu ada. Setan akan menggoda dia untuk tidak bersyukur dan setan akan menggoda kita untuk tidak ikhlas. Sama dengan ketika kita meminjamkan uang kepada orang. Setan akan menggoda dia untuk tidak menggantinya dan Allah dan setan akan menggoda kita untuk bersuudzon padanya. Jadi seperti itulah konsep cara kerja setan ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Cara kerja setan seperti itu ya. Oke. Oke ya. Oke, gitu ya. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Oke. Bentar ya. Oke. Ustazah, lebih baik sholat tahiyatul masjid apa qobliyah? Jadi gini, ketika ketika teman-teman sampai di masjid, itu kan antara azan dan iqamah. Ada qobliyah dengan tahiyatul masjid. Nah, jadi lebih baik yang mana? Lebih baik qobliyah. Misalnya teman-teman nyampe masjid udah selesai azan subuh, ya. Oke, lalu teman-teman udah selesai azan subuh, lalu kemudian teman-teman melakukan upaya untuk sholat, yaitu sholat qobliyah. Lebih baik qobliyah, karena hukum qobliyah itu sunnah muakkad, sementara tahiyatul masjid sunnah biasa. Tapi sebagian ulama menyatakan, sebagian ulama menyatakan bahwa qobliyah itu udah bagian daripada tahiyatul masjid karena dia udah termasuk memuliakan masjid. Bisa nggak puasa Syawal berbarengan dengan puasa Qadha? Oke, jawabannya adalah satu niat, satu amal. Abu Zakaria menyatakan boleh, tapi Imam Asy-Syarqawi menolaknya. Ketika ada dua perbedaan pendapat di kalangan ulama, lebih bagus memilih hati-hati ya. Ada yang bilang puasa Syawal kan tidak Qadha dulu, tidak dapat pahala. Salah total ya. Oke ya. Salah ya teman-teman ya. Oke ya. Apalah ya, juga ada yang bilang kalau puas sedekah nggak bayar hutang nggak diterima. Nggak ada ya. Ibadah itu diterima selagi dilakukan rukunnya. Ada rukunnya, salah dia. Terpenuhi rukunnya, salah dia. Pasti diterima. Sama dengan sholat. Sholat nggak khusyuk diterima nggak? Diterima. Cuman nggak khusyuk aja. Selagi rukunnya teman-teman kerjakan maka dia sah. Jadi antara satu ibadah dengan ibadah lain tidak ada keterkaitannya. Oke, mayya'mal misqala dzarratin khairan yarah, mayya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan, Allah nilai walaupun sebesar biji zarah. Siapa yang melakukan keburukan, Allah nilai walaupun sebesar biji zarah. Seperti itu. Kalau bayar fidyah kasih makan 61 kali aja atau berapa kali? Kalau bayar fidyah, oke. Kalau bayar fidyah itu adalah bagian daripada bukan 60 hari, bukan 60. Fidyah itu satunya 7 on. 7 on kali 30 hari ya 21 kilogram beras ya. Ustazah berdoa sekalian lihat panduan buku doa bagus ya, bagus aja ya. Ustazah, oke ya sekalian lihat panduan doa bagus aja ya. Ustazah, oke aman ya. Oke, jadi nggak apa-apa doa itu sambil baca buku dan seterusnya.
Apakah itu kufur nikmat dan kufur nikmat itu tidak bersyukur. Kufur itu artinya menutup. Kufur, kafir, kufur, kafaro, ya, tertutup. Maka orang-orang kafir hatinya tertutup. Nah, ini kalau bahasa Arab adanya kafir. Kafir itu penutup. Jadi kufur nikmat menutupi nikmat. Artinya nikmat yang udah Allah berikan dia tutup. Nah, itulah kufur. Nah, itulah kufur ya. Misalnya dia dapat rezeki banyak lalu kemudian dia kufurkan. Dia tutup, nggak ada kata dia. Dia makan enak, dia bilang enggak enak. Dia punya baju bagus, dia bilang nggak bagus. Nah, itu kufur nikmat, oke? Urutan sholat sepertiga malam nggak ada, boleh kebalik-balik. Kalau suami tidak sholat, apakah boleh minta cerai? Menurut madhab Hanafi, orang yang tidak sholat sampai ke status kafir. Tapi itu pendapat tidak kuat. Tapi menurut Imam Syafi'i, orang yang tidak sholat dia cuman fasik. Fasik itu dia mengakui bahwa sholat itu benar, ada, tetapi dia tidak mau melakukannya. Tidak perlu diceraikan. Karena dia tidak membuat kita berdosa. Karena dia tidak sholat. Tapi kalau dia tidak mengakui sholat itu wajib, maka dia kafir. Dia boleh diceraikan. Nah, intinya perceraian atau gugat cerai itu hanya bisa teman-teman lakukan kalau teman-teman berdosa atas rumah tangga itu. Jika tidak terjadi dosa, lanjutkan. Kalau sholat baca iftitah jadi lupa baca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Terbalik-balik sih kawan. Iftitah lu ingat, Al-Fatihah lupa. Oke, ada juga orang yang lupa Al-Fatihah. Mantap, kreativitas tanpa batas. Oke, jadi kalau lupa baca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Kalau lupa iftitah dengan ayat pendek, sholatnya sah. Oke ya guys, oke gitu ya guys. Gimana? Oke, dari YouTube Ustazah pindah ke Live TikTok. Siap. Oke, jadi YouTube itu adalah rekaman live ini. Jadi teman-teman yang terlambat hadir bisa lihat aku di channel YouTube aku. Oke ya. Ustazah, bagaimana kalau sholawat dipergunakan untuk kepentingan dunia? Tidak apa-apa. Menurut Imam Al-Bukhari, boleh melakukan sesuatu dan mendoakan untuk kepentingan dunia. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini luluslah anak saya PNS. Ya Allah, saya wakaf Quran. Dengan wakaf ini luluslah saya anak SMBP. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lunaskanlah hutang-hutang saya. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini naikkan jabatan saya. Boleh, boleh, boleh. Yang penting niatnya untuk Allah. Doanya bisa macam-macam. Jadi didoakan, bukan diniatkan. Kalau emas harus berapa persen ambil untung tapi sudah ditetapkan di tabel. Persentase keuntungan tidak ditentukan dalam syariat Islam. Yang penting teman-teman tidak memonopoli barang. Pas barangnya langka teman-teman pendam, tumpuk. Beli banyak-banyak karena modalnya besar. Lalu pas modalnya pas barangnya tidak langka, pas barangnya udah nggak ada, teman-teman jual dengan harga yang mahal. Itu yang nggak boleh. Apakah kita boleh mengumpulkan uang sedekah subuh dan memberikannya pada hari lain? Boleh, nggak ada masalah. Ya. Jadi sedekah subuh dikumpulkan 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 ya. Lalu kemudian setelah itu teman-teman serahkan di hari sekali sebulan, sekali 2 minggu, itu boleh ya. Oke, gitu ya guys. Suami tidak sholat. Kalau diajak sholat, dia tidak senang. Sementara saya mu'alaf. Harus bagaimana saya? Tidak apa-apa. Dalam agama Islam, idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau kita melihat kemungkaran, kita ubah kemungkaran itu. Persoalan orang itu mau berubah atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah berusaha merubahnya. Keimanan orang bukan tanggung jawab kita. Ibadah orang bukan tanggung jawab kita. Pada akhirnya di akhirat kita juga akan masing-masing aja. Jadi tidak usah terlalu dipusingin. Yang penting doakan dan sampaikan tanpa menyakiti. Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Kalau masih mengerjakan sholat qada dulu, boleh dikerjakan sholat taubat? Boleh, nggak masalah ya. Oke, Ustazah, sholat taubat kapan waktunya? Sholat taubat itu adalah sholat yang bisa dikerjakan kapanpun siang dan malam.
Sholat taubat adalah sholat yang bisa dikerjakan kapanpun siang dan malam. Kecuali habis subuh dan habis asar. Oke. Gitu ya guys. Oh, pesan madu setelah tanya jawab ya. Oke, nah gitu ya. Ustazah sholat nggak pakai celana dalam nggak apa-apa. Kalau sudah kena keputihan, celana dalamnya nggak usah dipakai lagi ya. Nah teman-teman boleh buka celananya, cebok, nanti pakai celana baru atau teman-teman pakai celana baru atau teman-teman boleh pakai panty liner. Celana dalam pun diajarin, oke lah, ya kan? Uang sedekah subuh apa bisa digunakan untuk dijadikan niat umroh? Kalau uang sedekah subuh untuk umroh kita, uang sedekah subuh untuk haji kita, itu namanya bukan sedekah, itu namanya tabungan umroh. Sedekah subuh untuk beli mukena kita, itu namanya tabungan untuk beli mukena. Tapi kalau sedekah subuh untuk beli mukena orang, umroh orang, hutang orang, itu sedekah. Sama, sedekah subuh untuk kurban namanya tabungan kurban. Nggak sedekah itu namanya. Kecuali sedekah subuh untuk kurban orang. Itu boleh. Apa itu sedekah Mbak? Sedekah itu adalah sesuatu kita berikan untuk orang lain. Kalau untuk diri kita itu namanya tabungan. Dengan niat karena Allah. Tanpa melanggar syariat. Ada 3 aspek sedekah itu bisa diterima. Pertama adalah dia untuk orang. Apakah ibu, apakah untuk makanan kucing, tak termakan kawan, kasih makan teman, belikan mukena kawan. Sedekahnya dikonversi dalam bentuk wakaf Quran. Sedekah subuhnya dibelikan mukena kasih orang. Pokoknya untuk orang. Yang kedua, niatnya harus karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Yang ketiga, harus dari uang yang halal. Maka dia baru dianggap sedekah. Kalau sedekah untuk kita itu namanya tabungan. Sedekah untuk orang uangnya haram tertolak. Sedekah untuk orang niatnya bukan karena Allah tertolak. Niatnya karena Allah uangnya halal tapi untuk diri sendiri bukan sedekah. 3 aspek. Untuk orang karena Allah uangnya halal. Untuk orang karena Allah uangnya halal. Sedekah dulu atau bayar hutang dulu tergantung kasus Mbak lah. Kalau hutang Mbak masih lama jatuh temponya, maka Mbak boleh aja sedekah. Tapi kalau hari ini jatuh tempo Mbak hutangnya harus dibayar 2 juta misalnya, lalu kemudian Mbak tidak membayarnya, lalu Mbak memilih sedekah padahal harus bayar hutang di hari itu baru salah. Tapi kalau hutang Mbak masih lama jatuh temponya, Mbak ingin sedekah hari ini, why not? Tidak masalah. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke. Ustazah, sedekah subuh, karim jajan buat anak di pondok boleh, nggak masalah. Dikasih makan sama teman-temannya masalah. Kalau uang hasil korupsi, sedekahnya nggak diterima. Pasti itu. Misalnya nih, kita bangun masjid dari hasil korupsi. Kita bangun musola dari hasil korupsi. Itu tidak diterima amalnya. Karena syarat diterimanya sebuah amal adalah benar niatnya, benar amalnya. Oke, Ustazah buat sekolahan. Ustazah apakah nggak pernah ceramah ke Jakarta? Sering sekali. Ustazah sama nggak pahalanya bacaan sholat kulkul dengan ayat lain sama 1 huruf 10? Oke, belakangan nggak keluar kota, aku sedang menghindari keluar kota, lagi banyak kerjaan di sini. Ustazah, oke, ya clear ya teman-teman. Sedekah subuh uang digunakan niat uang yang digunakan itu. Sedekah subuh uang ya digunakan untuk niat uang yang digunakan kurban almarhum mama saya bisa. Sedekah subuh uangnya digunakan untuk niat. Coba disederhanakan pertanyaannya. Ustazah, oke clear ya teman-teman. Nyicil emas di Pegadaian ada dendanya nggak kalau telat? Coba dilihat kalau ada dendanya riba. Sholat tahajud apa boleh? Sholat tahajud apa boleh? Sholat 5 waktu nggak lengkap. Tahajud dikerjakan, sholat 5 waktu tidak dikerjakan. Tahajudnya dapat pahala, meninggalkan sholatnya berdosa. Sama dengan teman-teman tahajud tapi nggak sholat subuh.
berdosa juga nggak sholat subuhnya. Teman-teman sedekah tapi nggak zakat, berdosa juga kalau teman-teman nggak zakat ya. Oke ya. Ustazah, sedekah subuh uangnya digunakan, oke, untuk kurban almarhum mama. Boleh. Nah, kalau kurban orang lain bisa. Tapi kurbannya kurban orang lain. Ya siap Mbak Lucy. Gimana hukumnya anak cewek sunat tidak wajib? Mubah saja ya. Ustazah, apakah anak yang meninggal berhak mendapatkan warisan? Sudah tidak, orang dia udah meninggal. Ustazah, oke. Sistem gade gabah, aku nggak paham itu apa gade gabah, jadi nggak tahu hukumnya karena nggak paham cara kerjanya. Nanti aku pelajari cara kerjanya baru bisa ditentukan hukumnya. Sedekah subuh buat ibu kandung, buat keluarga boleh. Perhatikan, kalau namanya sedekah itu bebas aja untuk siapapun. Untuk non muslim boleh, untuk orang kaya boleh, untuk orang tua boleh, untuk orang gila boleh, kasih makan teman boleh, traktir makan kawan boleh, dibelikan mukena baju kasih orang boleh, kasih makan kucing boleh, beli rumput kasih makan kerbau boleh. Pokoknya sedekah itu sesuatu kita berikan untuk makhluk lain dengan niat karena Allah. Paham nggak kira-kira? Itu beda dengan zakat. Kalau zakat ada aturan, oke. Ustazah, oke gitu ya. Apa niat sedekah subuh? Lebih bagus, jadi bukan niat doa ya. Doa sedekah subuh, oke. Doa sedekah subuh misalnya. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Oke. Mbak Mama Jana, sabar Zah, sabar itu cuman penekanan, itu bukan marah. Jadi aman aja soal sabar ya. Ustazah, sedekah subuh untuk anak boleh nggak? Sedekah subuh untuk anak boleh. Gak jadi masalah ya. Ustazah, oke ya. Nah ini doa sedekah. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku ya. Ya Allah, terimalah dariku. Oke, gitu ya guys. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, apa yang harus saya lakukan? Ibu saya bertengkar sama orang saat hidup tapi belum sempat saling memaafkan. Mbak yang minta maafkan. Mungkin selama ibu saya hidup sering menyakiti hati ibu. Maka saya sebagai ahli waris, sebagai anak ingin mengajukan permohonan maaf kepada ibu dan seterusnya. Oke, apa doanya supaya anak dapat kerjaan? Sholat hajat, sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, lalu kemudian salam kanan, salam kiri, maka banyaklah meminta kepada Allah ya. Ustazah, Ustazah kalau awal puasa ikut pemerintah, lebaran enggak. Kalau yang lalu biarlah berlalu, yang penting tidak perlu mengkodoh. Mau ikut yang mana boleh. Pak Albay Ayu Market jawabannya boleh ya. Ustazah, oke ya, anak hasil selingkuhan istri, apa suami wajib menafkahi? Secara hukum negara yang wajib menafkahi adalah peselingkuhnya. Oke, secara hukum agama yang wajib menafkahi juga peselingkuhnya. Sementara dia tidak menjadi tanggung jawab suaminya. Ibu saya udah meninggal, apakah masih berhak mendapatkan warisan dari keluarga nenek? Kalau ada cucunya, boleh. Ustazah, oke, suami sehat tapi kerjanya males-males. Untuk makan aja susah, apa berhak dapat zakat mal? Berhak selagi dia fakir. Fakir orang yang tidak bekerja ya. Ustazah, sholat hajat itu kapan waktunya? Sholat hajat itu bisa dikerjakan siang dan malam. Sholat hajat itu bisa dikerjakan siang dan malam ya. Yang penting jangan habis subuh dan habis asar ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat kedua tahiyat akhir. Ustazah, ibu ngomel-ngomel di WA anak dituduh nakal di sekolah. Aku minta bantuan wali kelas untuk menangani. Betul, udah tepat, selesaikan ya. Selesaikan ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, apa sholat sejadah subuh? Sejadah, Ustazah, bulan ini sudah boleh puasa Senin dan Kamis karena masih Syawal. Sudah boleh puasa Senin dan Kamis?
masih boleh juga menyelesaikan puasa Syawal. Udah normal, situasi sudah normal. Ustazah, apakah menindik telinga lebih dari satu berdosa? Itu tabarruj, jangan dilakukan, beda daripada yang lain nggak boleh. Termasuk tindik di hidung, tindik di gigi, tindik di lidah, itu jangan. Itu tabarruj, tabarruj itu berlebih-lebihan dan membedakan diri dari orang lain, nggak boleh. Ustazah, jadi boleh uang sedekah subuh digunakan kurban untuk almarhum ibu? Sangat bagus, boleh. Puasa Syawal tapi baru dapat 4 hari, udah batal, gak apa-apa. Tambah 2 lagi sampai tanggal 18 April. Oke. Ustazah, oke ya, gitu ya. Bagaimana lafaz niat sholat jamak qashar dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia? Untuk jamak qashar dalam sholat, coba Mbak lihat di video aku. Karena kalau aku jawab nanti Mbak juga nggak bakal hafal dan paham. Coba lihat di video aku, di beranda TikTok aku, di pojok kiri atas ada tutorial jamak qashar dalam sholat, udah dilihat 8 juta orang. Ya, teman-teman boleh lihat di sana ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, kalau puasa Syawal nggak sampai 6 hari itu gimana? Puasa Syawal usahakan 6 hari ya, teman-teman ya. Usahakan 6 hari ya guys. Usahakan 6 hari ya. Oke, udah. Oke ya guys, kita lanjut ya. Ustazah, oke, gimana hukumnya suami menikah lagi tanpa izin istri pertama? Katakanlah ini perdebatan, katakanlah boleh izin boleh tanpa izin istri pertama, cuman efek sampingnya bahaya. Akan ada dusta yang dilakukan seumur hidup kita kepada istri yang pertama, ya, dan itu dilakukan sepanjang usia, ya, sepanjang usia. Jadi hati-hati ya. Oke. Gitu ya guys, sebentar ya teman-teman semuanya. Oke, sebentar ya. Oke, Ustazah, oke ya. Oke, doa anak lagi sakit, doa anak lagi sakit. Panjang, Mbak doakan saja habis sholat pakai bahasa Indonesia. Kalau doanya panjang, Allahumma isfi anta syafi la syifaan illa syifa'u, syifa'u la yughadiru saqama. Panjang ya. Puasa Syawal 6 hari itu tanggal berapa? Aku jelaskan lagi bagi yang belum puasa Syawal. Jadi, puasa Syawal itu adalah puasa yang dilakukan 6 hari sepanjang bulan Syawal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadana." Siapa yang berpuasa Ramadan, summas ba'ahu sittam min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama siyamad dahar, bagikan puasa 1 tahun lamanya. Puasa Syawal dilakukan 6 hari dengan niat sengaja aku puasa Syawal karena Allah. Boleh berturut-turut, boleh tidak. Jadi siapa yang berpuasa Syawal, maka dia dianggap berpuasa sepanjang awal 1 tahun lamanya ya, sepanjang 1 tahun lamanya ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah ngerjakan sholat sunat wajib tapi doanya bisa digabung, bisa. Apalagi kalau teman-teman lagi buang angin terus. Qobliyah Isya, sholat Isya, Ba'diyah Isya. Lalu kemudian teman-teman melakukan seperti apa namanya, sholat Isya, Qobliyah Isya, Isya atau Ba'diyah Isya, jadinya niatnya belakangan nggak jadi masalah ya. Kita lanjut ya. Ustazah puasa oke dikerjakan Senin dan Kamis boleh Zah, boleh banget nggak jadi masalah. Bolehkah sedekah subuh jika udah kumpul beberapa minggu lalu diberikan untuk amal jariah masjid? Bagus. Ya, kumpulkan sedekah subuhnya. Nanti setelah beberapa waktu teman-teman jadikan untuk wakaf, nggak jadi masalah. Kalau ikut kajian online seperti ini, apakah dapat pahala? Dapat, pahalanya pahala menuntut ilmu pengetahuan. Kalau oke gitu ya. Cara doa mengeluarkan uang sedekah, doanya adalah Robbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Robbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Oke, kayak gitu ya. Oke ya. Ustazah, saya tidak miskin tapi dapat beras zakat dari masjid. Apakah berdosa kalau diterima? Terima saja.
Kalau sholat Jumat, sholat zuhur untuk perempuan di rumah ada qobliyah zuhur, samalah. Qobliyah zuhur, zuhur, ba'diyah zuhur. Mengerjakan sholat wajib dan sholat sunnah, doanya kita gabung, boleh mbak, nggak masalah. Puasa Syawal dikerjakan Senin dan Kamis, boleh, gak ada masalah. Sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah, tapi di hari Senin dan Kamis. Boleh banget ya teman-teman ya. Boleh banget, tidak masalah ya. Oke. Gitu ya guys. Ustazah, oke sebentar ya. Oke. Ustazah, berapa lama kita melakukan sedekah subuh? Bebas. Sedekah subuh itu bisa dikerjakan setiap hari walaupun cuman 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Nah, itu bisa ya. Itu bisa ya, guys. Nah, nanti setelah 1 bulan atau setelah 1 minggu kita serahkan kepada yang berhak menerimanya. Ustazah, bagaimana menghabisi adik kandung sendiri yang tidak menyukai kakak kandungnya sendiri? Abaikan saja. Ya, yang penting tetap jadi kakak yang baik. Manusia itu dinamis, fluktuatif, dan tidak statis. Sekarang dia membenci, suatu ketika dia bisa jadi yang paling menyukai. Ustazah, kalau pengambilan uang ada adminnya, apakah termasuk riba? Tidak. Administrasi itu ujroh, itu adalah upah ya. Ustazah, oke ya. Kodo puasa di hari Senin dan Kamis boleh, tapi niatnya satu saja. Sengaja aku puasa kodo sunnah atasku karena Allah. Ustazah, bolehkah sedekah subuh dibagikan setiap menjelang sholat Idul Fitri? Kelamaan. Ya, sedekah subuh jangan sampai ditumpuk 1 tahun. Kelamaan. Pertama, nanti takut mati duluan. Yang kedua adalah kalau uangnya besar takutnya kita malah pengen beli yang lain. Yang ketiga bahwa memberi itu harus dilatih. Kalau teman-teman tidak melatih ya ketika memberi itu repot ya. Itu repot ya. Oke, oke gitu ya guys. Ustazah, kalau belum bayar hutang puasa, baiknya Syawal dulu atau bayar hutang dulu. Kedua-duanya baik. Tapi sekarang udah tanggal 16 Syawal. Yang belum sama sekali Syawal, segera aja Syawal saat ini juga. Karena setelah itu boleh dikodo. Takutnya kalau teman-teman kodo, lalu pas teman-teman mau Syawal, malah ujung-ujungnya jadi nggak bisa. Kan nggak enak ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke. Pinjam pinjol atas nama teman dan teman mengizinkan. Apakah ikut berdosa? Jelas. Siapapun yang mengizinkan dan mendukung orang untuk melakukan dosa, dia sama dengan pelaku dosa. Ya, ada orang meminjamkan KTP untuk pinjol, dosa dia. Ya, dia dapat dosa pinjol juga walaupun dia nggak menikmati pinjamannya. Ada orang yang kemudian suaminya tidak puasa Ramadan karena malas, lalu dia masakkan. Itu dia juga berdosa. Ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan. Jangan kalian tolong menolong dalam keburukan. Oke. Ustazah, sedekah subuh bisakah diberikan ke tetangga yang tidak mampu? Bisa, nggak jadi masalah. Ustazah, gimana kalau suami udah dianggap orang lain, terus saya juga dimusuhi? Siapa yang anggap orang lain, Mbak? Jika puasa Syawal, kode puasa Ramadan, bolehkah? Satu niat, satu amal saja. Satu niat, satu amal saja. Kalau kode-kode aja, kalau puasa, puasa aja. Ustazah, boleh nggak kita membeli barang orang yang semokil untuk dijual? Apa itu semokil, Mbak? Oke, gitu ya. Ustazah, oke ya. Yang mana Mbak Feve? Aku nggak nampak. Saya bapak sudah meninggal, tapi ibu saya masih boleh. Bolehkah rumah warisan dijual dan dibagi ke anak? Jangan dulu. Kalau ibunya tidak izin, ibunya mau tinggal di mana? Ya, oke. Mau tinggal di mana ibunya? Mau teman-teman taruh di mana? Biarkan rumah itu ibu dulu. Kalau rumah cuma satu, kecuali ibunya yang nyuruh. Ya, oke, gitu ya guys. Ustazah, oke, oke ya, gitu ya. Pak, kalau puasa kodo gimana niatnya? Sengaja aku puasa kodo karena Allah. Apa hukumnya sholat zuhur di hari Jumat?
apa itu zuhur dan apa termasuk Jumat. Mbak perempuan, kalau perempuan ya sholat zuhur, nggak usah lagi sholat, dianggap sholat zuhur lah. Ustazah, oke, berapa lama jenazah boleh dipindahkan kuburnya? Secara hukum nggak boleh pindahkan sesuka hati kecuali keputusan pemerintah. Gimana niat puasa Syawal? Sengaja aku puasa Syawal, sunnah atasku karena Allah. Sah apa tidak kalau tidak puasa tapi membayar zakat fitrah? Sah. Tapi tidak berpuasanya berdosa dan zakat fitrahnya tetap berpahala. Nanti di akhirat akan dihitung berat dosa dan pahalanya. Kalau mau pinjam uang untuk angsuran bank jangan kasih karena di dalamnya ada riba yang harus kita bayarkan. Oke, Ustazah, oke, apakah riba kalau nabung 100.000 dipotong 5.000 oleh pemegang tabungan? Tidak boleh. Ya, Ustazah, apakah ngapain nabung ke orang? Sini nabung ke aku. Kok nabung ke orang sih, guys? Begitu susah nabung? Marah aku nanti. Kenapa nabung ke orang? Ya, nabung itu nabung aja. Oke, nabung aja ke kita, ya. Kalau nabung ke orang ngapain, ya? Kalau seandainya kita yang memilih, aku nabung ke kamu ya, nanti setiap aku dapat ini aku kasih kamu 5.000. Kalau niat dari kita ya itu ujroh, itu upah. Tapi kalau seandainya dia yang menetapkan, dia anggap sebagai profesi itu nggak boleh. Nah itu beda dengan kalau kita beli BRI Link, kalau kita beli token, kalau kita beli pulsa, itu ada ujroh. Karena itu bisa dijadikan profesi. Boleh dijadikan profesi karena itu ujroh, itu upah. Tapi kalau tukang simpan duit orang, itu nggak bisa dijadikan profesi. Dia bisa dianggap ujroh kalau dari orang yang meminjamkan dan tidak bisa ditetapkan oleh si orang yang memegang uang. Nggak bisa nyimpan uang tabungan cuy. Parah itu kena marah sama aku nanti. Orang Islam mesti pandai menabung dan berinvestasi. Karena wabtagi fima atakallahu darul akhirah walatan sanasibaka minad dunya. Cari kehidupan akhirat, jangan lupa nasib kita yang ada di dunia. Okay? Kalau kita nggak bisa nabung, nanti kita terjerat hutang. Ya, oke, kita terjerat hutang dan seterusnya. Ustazah nggak refreshing dulu, setiap ketemu teman-teman yang unyu-unyu adalah bagian dari refreshing bagi aku. Teman-teman di sini pertanyaannya soal celana dalam, iler, ingus, keputihan. Bagiku itu refreshing yang tidak bisa dirasakan oleh teman-temanku yang lain. Oke ya guys. Oke guys, orang yang refreshing, kalau sering-sering refreshing dia tidak menikmati aktivitasnya. Jadi dia perlu refresh. Kalau kita udah menikmati, apa yang mau kita refreshkan? Seperti itu. Kalaupun mau jalan-jalan, boleh aja, nggak masalah. Tapi tujuannya itu udah pasti beda. Kalau orang udah stres di kerjaan tuh dia pengen liburan, ya nggak sih? Tapi kalau dia udah enjoy itu apa? Dia pengen liburan lagi. Nah seperti itu ya. Maka apapun aktivitas teman-teman nikmatilah. Biar nggak buru-buru pengen cepet-cepet liburan. Oke guys, iya. Wah, betul kayak aku libur pengen rebahan. Iya kah? Aku kalaupun siang nggak ngapa-ngapain aku nggak rebahan loh guys. Aku jarang ketemu kasur cuman malam doang. Aku kalau bingung di kasur rebah-rebahan gitu aku bingung. Aduh ngapain ya aku nih kayak gitu. Gak nyaman ya. Ustazah apa boleh menaruh mukena di masjid dan tidak bilang ke pengurus masjid itu wakaf, hukumnya boleh ya. Oke ya, jadi hukumnya boleh ya. Ustazah, syarat rumah sehat pun nanya aku. Ya terbaca pula. Satu, ada ventilasi udaranya. Yang kedua, jangan hidup AC menjelang jam 9 pagi. Ketiga, buka jendelanya biar sinar UV masuk dan bakteri dan kelembapan di dalam kamar terjaga. Kalau kamar nggak ada jendela berbahaya, pintu harus dibuka hingga siang hari. Bisa juga aku jawabnya. Oke gitu ya guys, gitu ya. Ustazah, oke, apakah doa buka puasa Syawal sama aja seperti doa-doa yang lain ya? Ustazah ikut arisan tapi uangnya dibungakan nggak boleh ya. Itu riba, siap ya. Hutang puasa dengan Syawal mana yang duluan? Bebas ya.
Syawal duluan boleh, bayar kodo duluan juga boleh. Siap Mbak Rani ya. Doa cepat lunas hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Ya Allah, jauhkan aku dari yang halal, dekatkan aku dengan yang haram dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain Engkau ya. Bagaimana kalau Mas Sakin lagi panen padi ya, lagi pengen padi maksudnya. Nah ini dia ya, doa lunas hutang dan pengen kaya ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Ustazah, nah ya Allah cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain Engkau. Oke, Ustazah. Apa doa menanam padi, baca aja solawat. Apa doa agar lumah laku? Allahumma ya ardu rabbi wa rabbukillah. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Ya. Ustazah, boleh tidak kalau suami minjem uang ke teman istri yang nagih soalnya sulit ditagih? Boleh. Sekedar minta tolong berarti suaminya, nggak masalah. Ustazah, boleh nggak mau usaha modal pinjam bank? Tapi bank syariah aku tetap nggak nyaranin. Karena ada selisih harga daripada harga modal dan harga pokok. Untung jualan belum pasti. Kelebihan harga daripada hutang itu pasti. Apalagi teman-teman ke bank-bank konvensional. Kadang-kadang bank syariah pun besar juga. Untungnya nggak pasti, bunganya sudah menanti. Modal itu nomor 7 dari sebuah bisnis. Ya guys, nomor 7 dari sebuah bisnis. Jadi sebenarnya bisnis nggak modal itu nggak masalah. Ya nanti dari modalnya kumpul lalu kemudian teman-teman sarahkan lagi ya kan. Nah itu dia ya teman-teman ya. Nah kalau teman-teman berpartner dengan perusahaan atau siapapun yang mengandung unsur riba di dalamnya, nah itu tidak menjadi berkah juga buat kita ya. Ustazah, oke gitu ya. Kenapa ya kita kasih orang makanan terus menggonta, oke, menggonta apa tuh? Oke, Ustazah tanam rumput di makam boleh nggak jadi masalah ya. Ustazah gimana kalau kredit motor? Kredit motor itu udah jelas riba. Yang pertama dalam angsuran ada bunganya. Yang kedua dalam telat ada dendanya. Yang ketiga kalau teman-teman nggak sanggup bayar maka motor teman-teman akan ditarik dan uang yang udah teman-teman selesaikan dia tidak akan menggantinya. Pay later riba nggak tergantung. Kalau dia kredit riba, kalau hanya sekedar menunda membayar dengan kemudian harga pokoknya saja yang dibayar itu tidak riba. Sama dengan kartu kredit. Kalau kartu kredit digunakan untuk mengangsur dan ada bunga itu riba. Tapi kalau kartu kredit cuman dilakukan untuk alat bayar itu boleh. Contoh, kalau teman-teman pergi ke luar negeri itu nggak bisa bayar pakai kartu debit misalnya, teman-teman bisa bayar pakai kartu kredit dan nanti uangnya teman-teman letakkan ke dalam. Aku punya satu pekerjaan, katakanlah bisnis yang itu dengan produk luar negeri, jadi nggak bisa kami belanja untuk nggak bisa kami pakai kartu debit. Jadi kami harus transaksi pakai kartu kredit. Tapi uang ditembakkan dulu ke dalam, baru kemudian nanti dibelanjakan seperti itu ya. Dan kalau seandainya ada orang mentransfer ke kita dalam bentuk dolar, itu harus diganti langsung ke rupiah. Jangan ditumpuk untuk berharap dolarnya naik, itu juga riba. Dan itu berdosa ya. Oke gitu ya guys, gitu ya. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, bolehkah amalin solawat agar cepat lunas hutang? Boleh. Ya Allah, saya baca solawat. Dengan solawat ini lunaslah hutang-hutangku ya. Oke, udah paham? Kayak gitu ya guys ya. Apalagi pakai teman-teman masuk toilet di Eropa itu pakai kartu kredit. Kita mau masuk toilet itu pakai kartu kredit. Ya, teman-teman masuk toilet pakai apa?
Bingung juga aku, ya kan guys? Nah, gitu kan ya. Ustazah, oke ya. Nah, ya clear ya. Ustazah, zakat pertanian diberikan ke masjid. Zakat nggak boleh untuk pembangunan masjid, ya. Zakat nggak boleh pembangunan masjid, ya. Zakat itu untuk orang, ya. Ustazah, boleh nggak kalau dapat warisan nggak dibilang suami karena suami juga pelit? Boleh kalau itu haknya Mbak, ya. Oke, Ustazah, bolehkah sholat dalam keadaan duduk? Boleh, tapi minum aja madu osteo. Nanti aku spill. Daripada sholat duduk, selonjoran, menceringi-ceringi, kaki sakit, kebas-kebas, punggung sakit, mau meninggal dunia. Lebih bagus teman-teman minum madu osteo. 11.30 aku spill. Ya, 11.30. Kita ada madu osteo. Ya, madu osteo itu madu untuk pengapuran, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, pengapuran. Ya, itu madu premium. Daripada setiap sholat gini, bagus lagi minum madu osteo. Kayak gitu kan mukanya kalau sholat kan cuy. Kayak gitu kan, osteo aja biar nggak menceringi-ceringi ya. Tapi kalau teman-teman kalau lagi puasa asam lambung, ya kolesterol, hipertensi, ya itu minumnya madu akasia. Kita ada dua madu. Yang pertama adalah madu untuk sakit daleman seperti hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, ya mertua-mertua yang suka marah. Dari sini Mbak Amina, Mbak Mimi, Mama Hansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tini. Assalamualaikum Mbak Tia, gimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Apakah semuanya sehat di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman di sana? Sebentar ya. Oke, siap ya Mbak Dasini, Mbak Nur Hasni ya. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Siap ya? Mikrofon, mic. Bentar ya. Check sound. Check sound. Oke, siap Mbak Soleha, Mbak Nes, Mbak Najwa, Mbak Anggrek Ungu ya. Siap Mbak Sariatul ya, siap Mbak Indra, Mbak Najwa, Mbak Desca. Assalamualaikum Mbak Neni, Mbak Lenia ya, siap Mbak Dian, iya siap ya Mbak Soleha, Mbak Nai ya. Pagi seger, iya dong teman-teman gimana? Apakah sudah mandi? Aku sudah mandi. Oke ya guys, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya sambil kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya. Yuk kita doa dulu. Bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Sudah wangi? Mantap ya. Oke, siap ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke guys, siap Mbak Fitri ya, Mbak Dasini ya. Aman ya teman-teman semuanya ya. Oke, siap ya. Oke, siap Bunda Liza ya, Mbak Wahyu dan mbak-mbak lainnya. Oke. Nah teman-teman yang mau tanya aja sambil kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini di pagi ini di sesi pertama ini ya. Oke, Robbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Nah, ya Allah tambahkan kami ilmu, ya siap Mbak Dian karuniakan kepada kami pemahaman. Sudah mandi dari jam 3, Masya Allah, jam 3 malam, wah berarti subuhnya cepat ya. Di sini subuh kami lama, jadi saya tak perlu mandi jam 3. Alhamdulillah. Oke guys, tadi ada yang bertanya di atas, aku mulai jawab bismillah. Aku udah tangkap pertanyaan, aku scroll ke atas. Tentang Ustazah, sholat qobliyah dan ba'diyah bisa sekali wudhu nggak? Bisa. Kalau wudhu itu bisa semua sholat. Misalnya nih, dari maghrib menjelang isya, teman-teman udah qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, terus teman-teman baring-baring. Isya belum batal wudhunya, boleh teman-teman isya tanpa berwudhu, nggak apa-apa. Siap Mbak Eli ya. Ustazah, baca doa Nabi Yunus bolehkah setiap hari? Setiap habis sholat pun boleh, jangankan setiap hari. Ya, selagi masih punya wudhu maka boleh sholat. Ya, itu beda dengan tayamum. Kalau tayamum nggak punya wudhu nggak bisa sholat ya. Ustazah, dokter menghilangkan menghantui di pikiran. Ustazah, menghilangkan yang menghantui di pikiran. Apa itu yang menghantui? Apa dulu faktanya? Jangan-jangan penting dan nggak perlu dihilangkan ya.
Apa yang hantu? Hantu, astagfirullah ya. Ustazah, oke, oke. Ustazah, jika kita dalam keadaan haid, maka bolehkah kita masuk masjid? Siap Pak Risno. Wanita haid masuk masjid, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh masuk, 7 langkah sudah berdosa. Ada yang bilang boleh masuk, tapi nggak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ya, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Tidak perlu saling menyalahkan sesama teman-teman kita ya. Misalnya nih ada orang yang masuk masjid lalu kemudian ada yang tidak masuk, itu kemudian adalah bagian dari pilihan dia tergantung dengan mazhab mana yang dia pilih ya. Ada yang bilang tidak boleh masuk 7 langkah berdosa, boleh masuk asal tidak menetes, boleh masuk tak boleh duduk, boleh masuk musola nggak boleh masuk masjid. Kalau sholat taubat waktunya kapan? Sholat taubat itu bisa siang dan malam, kecuali habis subuh dan habis asar ya. Oke, kecuali habis subuh dan habis asar ya. Oke, ini ustazah nih orang pagi-pagi disuruh belajar ya. Kita kan agak lain guys ya. Ustazah kalau sholat taubat udah ya, mau nanya nih, kalau puasa Syawal tidak berurutan nggak ada masalah. Puasa Syawal itu batasnya tanggal 18 April nanti ya. Nah jadi lakukan puasa walaupun tidak berurutan tidak ada masalah, oke? Ustazah, oke, sholat 3 atau 4 rakaat, angkat tangan setelah sujud setiap rakaatnya. Oke, perhatikan. Ya, belajar pagi lebih fresh ya. Oke, perhatikan. Dalam sholat ya, dalam sholat yang wajib mengangkat tangan itu cuma takbir pertama saja. Aku ulang ya. Oke. Dalam sholat yang wajib mengangkat tangan, ngangkat tangan gitu guys, kayak takbir gitu guys. Itu yang wajib cuman salam, yang wajib cuman pertama saja. Iya Mbak Tia, ya. Oke, takbiratul ihram wajib. Tapi setelah itu mau ruku, angkat tangan atau tidak, iktidal, sami Allahu liman hamidah, angkat tangan atau tidak. Kemudian mau sujud lagi, angkat tangan atau tidak, itu sunnah, itu tidak wajib. Kalau kita lakukan alhamdulillah, kalau kita nggak lakukan tidak ada masalah ya. Kalau kita sholat tahajud, apakah boleh di kamar yang lampunya terang? Boleh, nggak jadi masalah ya. Puasa Syawal dulu apa Daud dulu? Yang sudah puasa Daud nggak usah lagi puasa Syawal, teman-teman fokus ke puasa Syawal saja. Puasa Daud saja ya. Oke. Ustazah, bagaimana mendownload bagaimana ingin mendownload akan suami cepat dapat pekerjaan? Mendownload salah ketik ini kali ya. Download suami. Paket datanya berapa cuy? Berapa MB guys? Ngabisin paketku nggak? Andai kan suami bisa di-download, maka Mbak Tinilah yang paling happy cuy. Tolong ya please. Jadi kalau suami itu bisa di-download, bisa di-uninstall lagi nggak ya suami ya? Uninstall, download lagi yang terbaru, versi baru. Atau kita buat aja banyak versi suami-suami. Yang tidak baik kita uninstall aja cuy. Terus yang baik kita download. Keren kali nih si kawan ini. Ya beneran loh pertanyaannya bagaimana ingin mendownload. Mbak Tini, suami bisa di-download ya zaman now. Di-upgrade. Kalau itu juga orangnya nggak usah uninstall aja. Ganti. Enggak sih. Ya canda ya guys. Oke gitu ya. Mendoakan suami agar apa nih katanya nih. Anggaplah ini mendoakan agar suami cepat dapat pekerjaan. Oke. Jika suami dapat pekerjaan lebih cepat. Suami pengangguran, anak pengangguran ya. Maka teman-teman itu boleh ini ya, baca Al-Waqiah setiap habis subuh ya. Baca Al-Waqiah setiap habis subuh dan kemudian sebentar ya. Oh cepet kali nih, bentar deh tunggu dulu guys, cepet kali nih pagi-pagi ya bentar ya. Baca Al-Waqiah setiap habis subuh supaya suaminya dapat pekerjaan. Kemudian yang kedua jangan lupa sedekah subuh walaupun 500 perak. Yang ketiga jangan lupa sholat duha dan lakukan sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, banyak minta sama Allah agar suaminya dapat pekerjaan. Dan sekedar saran dari aku, ketika kita belum ada pekerjaan, apapun pekerjaan lakukan dulu. Nanti kalau kita udah dapat pekerjaan, walaupun kita nggak suka kan kita kerjain tuh. Nah di lingkungan kerjaan itu kan nanti kita punya teman-teman, punya sahabat, punya teman-teman. Nanti dari teman-teman ini bisa cari kerja lagi nih. Hei kalau ada yang bagus kasih tahu dong. Hei kalau ada yang terbaik lagi kasih tahu dong. Hei kalau ada pekerjaan lebih bokeh lagi kasih dong. Kayak gitu. Terima aja dulu ya.
Karena memang banyak fakta, misalnya nih ada suami temanku misalnya, katakanlah dia menyatakan suaminya nggak sekolah, ini kejadian. Suaminya katanya nggak tamat SD, aku bilang, "Nggak apa-apa asal mau kerja, entar aku bantu cariin kerja." Udah macem-macem aku cariin, ini sekedar pembelajaran ya teman-teman. Aku cariin kerja cucian mobil. Jadi dia boleh nyucian di mobil dari pagi sampai sore, nanti yang sore sampai malam kalau dia mau lembur 100% uang tuh buat dia. Jadi bukan buat perusahaan, kalau dia mau buka boleh buka. Aduh nggak bisa, suamiku nggak bisa kena air, oke nggak jadi. Akhirnya karena akhirnya dia membersihkan gedung. Aku minta membersihkan gedung-gedung tinggi itu, nggak bisa suami takut ketinggian, nggak jadi lagi. Akhirnya akhirnya ngerjain, gipsum. Oh nggak bisa juga karena suka tengkuknya sakit kalau lihat ke atas, nggak jadi lagi. Itu nggak bisa, maksudnya terima aja dulu, nanti kan di situ banyak teman-teman yang lain. Nah dari situ nanti ketemu lagi kerjaan lainnya. Orang aku aja dulu gitu pada masanya semua kerjaan ku terima, nanti ku cari kawan banyak-banyak. Cari kawan, akhirnya dapat link dari sini sampai akhirnya bingung mau ngerjain yang mana, oke? Ustazah, sholat taubat apakah boleh dikerjakan setiap setelah selesai sholat fardu? Boleh, kecuali habis subuh dan habis asar. Kecuali habis subuh dan habis asar ya. Oke ya guys, Ustazah saya duduk kaki sakit sholat, bolehkah selonjor menghadap kiblat? Boleh, nggak ada masalah ya. Bolehkah selonjor menghadap kiblat? Boleh kalau untuk kakinya sakit. Sallu iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri, fa ilam tastati fakoidan. Kalau nggak bisa duduk. Nah duduk itu duduk itu tidak ada ketentuan. Boleh selonjor, boleh bersila, boleh duduk antara dua sujud aman saja. Oke gitu ya. Ustazah, bisakah menggabungkan sholat sunat duha, hajat, taubat dalam satu waktu? Tidak boleh. Satu niat, satu amal. Pilih-pilih kerjaan nggak boleh ya Zah, tergantung. Di usia 20 sampai 30, kerjakan semuanya, nggak usah pilih-pilih. Do everything, karena kita masih ingin cari jati diri. Di usia 30 sampai 40, kerjakan yang kita suka saja. Yang nggak suka nggak usah kerjain, karena kita udah boleh milih. Kan di antara 20 sampai 30 usianya kita kerjakan semuanya. Do everything ya. Teman-teman di usia 30 sampai 40 itu adalah kerjakan yang kita suka saja. Yang kita suka kerjakan, yang kita tidak suka boleh di-skip. Nah, di usia 40 sampai 50 kerjakan yang kita mampu. Jangan ngambil resiko di usia 40. Karena kalau kita rugi di usia 30 sampai 40 itu yang rugi cuma kita. Tapi di usia 40 ke atas biasanya udah ada anak, udah ada istri. Kalau teman-teman masih coba-coba di usia 40, resikonya nanti ditanggung satu keluarga. Jangan sampai ya. Jadi 40 sampai 50 kerjakan yang rasa-rasanya kita mampu aja. Boleh pilih-pilih kerjaan di usia 30 sampai 40 ya. Oke ya. Oke Ustazah, oke. Nah siap Mbak Nurul ya, oke. Aku dulu jadi tukang ojek kata Mbak Eli. Oh iya, aku pernah pada masanya itu nyebar-nyebar brosur di jalanan. Padahal saat itu aku sudah cukup mapan lah ya, dianggap anak muda yang cukup sukses. Tapi aku masih mau loh ngerjain nyebar brosur di tepi-tepi jalan. Hanya untuk biar tim aku contoh aku, untuk ngajarin tim sih. Gitu ya guys. Oke gitu ya. Ustazah, oke ya, dari talak satu langsung ke talak 3 sahkah talak? Dari talak 0 ke talak 3 pun bisa. Dari talak 0 ke talak 3 pun bisa, langsung talak 3 bisa, gitu ya guys. Oke ya, yang penting halal ya Zah? Iya karena, karena kalau kita mau mengerjakan semuanya, di usia tua kita akan banyak cerita. Oh ceritanya banyak, kisah hidupnya banyak ya. Ustazah, oke, koperasi berbunga tetap haram ya. Ustazah, kalau rambut diberi warna itu nggak boleh, kecuali warnanya pakai henna. Henna itu dibeli di Mekah dan Madinah dan henna itu hanya bisa memerahkan rambut putih biasanya. Kalau rambut hitam dia nggak estetik sih, nggak cakep. Makanya banyak orang yang memerahkan rambut itu dengan bigen-bigen yang dijual di luaran dan itu nggak boleh karena itu menutupi batang rambut ya. Oke, Ustazah, oke, daerah beda waktu sholat, oke, mana tadi? Ustazah, bolehkah baca sholawat sambil aktivitas? Boleh, sambil masak, sambil nyetrika, sambil nyuci, sambil motoran, sambil naik kendaraan, boleh, nggak ada masalah ya.
Ustazah, saya dengerin ustazah sambil nyapu, aku paham. Sekarang ini aku dimasukin ke kantong. Sekarang ini aku ditaruh di atas kulkas, di atas mesin cuci, ya, digantung di gelas sarapan, ditaruh di paha, ya. Aku tahu banget ada yang naruh aku sekarang di kotak sabun atau di dalam tempat bawang. Udah gitu ditelungkupkan lagi handphonenya. Terjatuh pula, terjelungkang aku. Nah, kayak gitu ya guys. Besok tengoklah, aku masukkan teman-teman dalam tas. Nah, masuk situ. Ha. Aku tinggalin. Enggak lain pun. Oke, kayak gitu ya guys. Nah, betul sekali Ustazah. Kan pernah kejadian kan habis live aku lupa matiin, ku masukin dalam tas berjemaah. Gelap, 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 gelap. Ada yang nelfon aku, Ustazah, live-nya masih hidup, ku tengok, oh masuk tas satu-satu kawan. Gelap woi, kita masuk tas woi, kita masuk woi. Nanti ku masukin dengan sengaja. Kemarin kan nggak sengaja. Besok ku masukin teman-teman ke dalam magic jar. Rasain panas, panas, panas. Oke, Ustazah, umurku sudah 55 tahun. Aku tidur tiap malam suka terbangun. Apakah itu faktor usia? Terbangun pusing nggak paginya? Kalau sering terbangun, paginya nggak pusing nggak apa-apa. Tapi kalau pusing harus diselesaikan. Mungkin dicapekkan diri dulu di siang hari. Ketika kita udah lelah di siang hari, maka insya Allah kita akan capek di malam hari. Coba ada beberapa hal yang perlu Mbak lakukan. Yang pertama di-scan dulu apakah Mbak pusing paginya. Yang kedua apakah Mbak tidak lelah pagi dan siangnya. Kalau siang dan paginya banyak tidurnya, ya malam wajar kalau nggak tidur banyak ya. Ustazah, oke. Oke, belum keramas haid tapi terbangun untuk sholat tahajud. Apakah sholatnya sah? Tidak sah. Harus mandi dulu baru sholat ya. Ustazah, jika masbuk tidak baca iftitah, sahkah sholatnya? Iftitah tidak wajib dibaca walaupun tidak masbuk ya. Iftitah tidak bisa dibaca. Nah, jadi tidak masbuk atau tidak masbuk nggak masalah. Iftitah dan ayat pendek itu tidak wajib dibaca ya, teman-teman ya. Ustazah, jam sekarang bolehkah sholat duha 5.30? Aku nggak tahu ya soal jam deh. Hanya tergantung kepada daerah masing-masing. Kalau waktu teman-teman di Indonesia Timur kayaknya jam 6 udah bisa. Tapi kayaknya 5.30 belum bisa sih. Di tempat teman-teman sekarang 5.30 ya. Di mana tinggalnya? Ini kan udah jam 7. Oke ya guys, Ustazah, oke, sholat zuhur baca ad-duha, boleh ya, boleh tidak. Ustazah, membaca doa di sujud terakhir pakai bahasa Arab dilafazkan atau di dalam hati saja. Kalau doa pakai bahasa Arab itu boleh dilafazkan, boleh di dalam hati. Ya, tapi bagusnya dilafazkan. Nah, seperti itu ya. Nah, tetapi kalau seandainya teman-teman dalam kondisi kalau subuhnya 5.30. Di mana subuh 5.30? Kayaknya subuh yang lambat di tempatku deh. Kalau 5.30 belum bisa sholat duha ya. Ustazah, witir setelah Isya, terus nanti tahajud pakai witir lagi boleh banget. Ya, sholat qobliyah Isya, lalu sholat Isya, lalu ba'diyah Isya, lalu witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Oke, oh di Aceh 5.30 belum bisa sholat duha. Kalau 5.30 nanti sholat duhanya jam 7.30 ya Mbak. Ustazah, orang sholat tapi tidak tahu artinya. Begini, sholat tidak tahu artinya itu tidak masalah, sholatnya sah. Hanya saja orang-orang yang tidak paham arti dan bacaan sholat biasanya sulit mencapai sebuah kekhusyukan sholat. Apa boleh sholat tahajud tapi belum sholat asar? Iya, iya, sholat tahajud ya, sholat asar enggak. Ya enggak apa-apa sih. Ya sholat aja tahajud dapat pahala sunnah, tapi enggak sholat asarnya itu berdosa. Nanti dihitung berat dosa dan pahalanya. Kadang-kadang pertanyaan teman-teman memang sangat menantang bagiku. Ya lebih menantang daripada ujian hidupku. Bolehkah sholat tahajud tapi enggak sholat asar? Ya boleh. Tapi bukan berarti aku enggak apa ya, kayak mana jawabnya guys? Tapi bukan berarti aku menyatakan boleh untuk tidak sholat asar ya.
Kayak gitu ya guys. Oke ya. Ustazah, gimana witir 3 rakaat? Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat satu berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat satu, 2, dan 3 semuanya pakai ayat pendek ya. Bolehkah kita melaksanakan sholat zuhur dan asar? Karena kami melaksanakan sholawat dalam apa Mbak Hadijah? Kurang kurang pertanyaannya ya. Ustazah, oke gitu. Gimana kalau kita nggak mau silaturahmi karena kita ngindarin kumpul-kumpul yang ujung-ujungnya gibah? Nggak masalah. Cukup pakai chat atau pakai telepon. Kalau kita lihat sebuah komunitas yang di dalam komunitas itu hidup orang-orang zolim, kita boleh keluar dari mereka. Kezoliman itu adalah gibah. Kasihan orang yang digibahi. Apa rasanya teman-teman kalau digibahi orang? Bangun. Mana ceritanya asik gibah aja siang malam. Man lam yahfazu aiban naf lam yahfazu aiban nafsik. Siapa yang buka aib orang, Allah akan buka aibnya. Jadi kalau ada kumpulan orang-orang yang spesialisasinya itu dia berada divisi cuy. Ya, dia berada pada divisi ghibah, jangan ya dekat dengan mereka. Makanya ada dalil Wa ashgili zalimin bizalimin. Ya Allah, kumpulkanlah orang zalim itu dengan orang zalim. Wa akhrijna min bainihim salimin. Dan keluarkan kami dari mereka dengan selamat. Guys, orang zalim itu akan kumpul dengan orang zalim. Benar nggak? Orang-orang yang pernah gibahin teman-teman kumpulkan dengan orang-orang yang tidak suka dengan teman-teman. Dia akan menyatukan kekuatan ya. Dia akan menyatukan kekuatan untuk mengumpulkan orang-orang untuk membenci teman-teman semuanya. Itu pasti, karena orang zalim akan berkumpul dengan orang zalim dan mengumpulkan kekuatan untuk menzalimi teman-teman. Makanya doa kepada Allah, wa asghiliz zalimin bizzalimin, ya, sibukkan mereka dengan kezalimannya dan kemudian wa akhrijna min bainihim salimin, dan keluarkan kami dari mereka. Ingat, kalau mereka sudah gibah, kalau mereka sudah zalim, mereka ada struktur organisasi, ada dewan penasehat, ada dewan penanggung jawab, ada marketing produknya, ada analisis produknya. Ketika berita itu diinformasikan oleh mereka, mereka akan ada tim analisis. Udah sampai kemana nih beritanya nih? Terus akan ada penanggung jawab. Kenapa nih kurang hot nih, hot kan gitu ya. Jadi mereka tuh ada CEO-nya, ada marketingnya, ada analisisnya. Kalau kredit ya ada kredit debt kolektor, ada lengkap ya. Jadi semoga Allah keluarkan kita dari golongan orang-orang yang zalim. Ya guys, nah makanya guys, maaf ya, kekuatan kebaikan harus lebih kuat dibanding kekuatan keburukan. Kalau orang zalim itu mengumpulkan keburukan, kita mengumpulkan kebaikan. Makanya kemarin aku ketemu dengan teman-temanku yang ulama kayak gitu. Mereka mengatakan kepada aku, kenapa rajin dakwah offline dan online? Karena keburukan selalu berkembang. Kita pemilik kebaikan yang jelas-jelas menyuarakan dakwah harus lebih rajin. Karena kekuatan itu ada pada kuantitas dan kualitas. Mereka gibah siang malam, kita dakwah siang malam. Mereka gibah siang malam, kita dakwah siang malam. Nggak boleh males. Artinya kita harus mengumpulkan kekuatan di mana kebaikan itu bisa mengalahkan sebuah keburukan. Selanjutnya kita tawakal. Seperti itu guys ya. Nah, kayak gitulah ibaratnya kan kalau cerita lah. Ya, Ustazah, oke ya, semua oke sama-sama ya. Pagi-pagi semuanya ya. Oke, aman ya guys. Ustazah, nail art hukumnya gimana? Nail art itu boleh Mbak. Cuman kalau wudhu harus Mbak hapus. Nail art itu nggak apa-apa. Tapi kalau berwudhu. Kalau Mbak berwudhu harus Mbak hapus. Nggak sah wudhunya. Oke. Nah, Ustazah, orang-orang was-was mandi setelah habis mandi haid. Was-was siramkan botol sabun, takut terpercik. Mbak Una nih was-was terus dari alam rahim. Ku tengok. Nggak usah Mbak Una was-was. Ya kemarin Mbak Una bercerita was-was ada najis. Terus Mbak Una sekarang cerita was-was karena mandi ya, karena mandi. Mandi lagi, nggak usah ya. Udah mandi tuh cukup sekali aja ya Mbak. Oke ya, oke. Nail art tuh apa? Nail art itu kayak mana ya ngomongnya guys? Enggak lah bidangku guys. Itu Mbak Soleha Ayu yang tahu jawabannya. Nail art itu kayak kutek-kutek kayak gitu kan Mbak. Nah kayak gitu ya. Nah itu atau pakai saat haid aja ya. Oke gitu ya guys. Nah ya cat kuku. Nah betul. Oke, ngeri juga ya mainan teman-teman ya. Cat kuku cuy. Iya.
Nggak lain pun permainannya, kreatif sekali. Oke, oke. Ustazah, apa tadi doa yang mana? Ya, Ustazah, bila habis berhubungan dengan suami, apakah tidak boleh menyentuh benda-benda apapun? Boleh, nggak ada masalah ya. Yang tidak disunahkan adalah makan sebelum junub itu makruh ya. Sedekah Al-Quran apa masih tersedia? Lihat di video ya. Oke, oke. Zah, inai dari kuku yang di Mekah boleh. Inai di sini pun boleh. Nggak cuman di Mekah, kalau ada inai di belakang rumah teman-teman, tumbuk, giling, pasang ke jari nggak apa-apa, ke jari, ke kuku. Karena inai itu dia masuk ke dalam kuku, nggak ada masalah ya. Ustazah, oke gitu ya. Kalau inai nggak masalah ya. Ustazah, oke, kalau asar kebablasan, bangun-bangun jam 6, apa boleh qodho asar? Boleh besoknya, tapi tetap berdosa ya. Ustazah, oke. Oh, doa terhindar dari kezoliman. Astagfirullah. Itu sholawat asgil namanya. Coy, nanti aku buat videonya. Udah pernah sih aku buat videonya. Kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma asgiliz zalimin bizzalimin. Ya Allah, sibukkanlah orang zalim itu dengan kezalimannya. Wa akhrijna min baini salimin ya, dan keluarkan kami dari kezalimannya itu, dan keluarkan kami dari kezaliman mereka. Atau boleh namanya sholawat az-zalimin biasanya ya. Sering kok teman-teman dengar itu. Kalau di masjid-masjid orang sholawat, nanti aku buat videonya ya. Kalau baca ayat pendek saat satu rakaat, satu ayat aja boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar, boleh. Rakaat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Allahus somad. Allahu Akbar, boleh, nggak masalah. Aku punya anak dari kecil, aku suruh ngaji. Aku tuntun ke jalan yang benar. Aku ajari sholat mungkin setelah dewasa dia menjadi orang yang nakal gitu ya. Nggak apa-apa Mbak, yang penting usaha kita udah lebih baik. Pada akhirnya di akhirat kita masing-masing. Ya, yang penting kita itu udah berusaha, dan ingat, bisa jadi tetap dia akan jadi lebih baik lagi ya, karena setiap orang itu bisa berubah. Yang sekarang membenci bisa jadi menyuka, yang sekarang menyuka bisa jadi membenci, yang sekarang maksiat bisa jadi paling beriman, yang paling beriman bisa jadi menjadi lebih bermaksiat lagi. Makanya kalau kita beriman jangan ujub, karena bisa jadi iman kita akan tanggal pada waktu yang tidak kita duga-duga. Jangan sombong dengan keimanan kita. Yang bermaksiat juga jangan kita nilai buruk, karena bisa jadi dia lebih taat dibanding kita. Oke, gitu ya guys. Andaikan ada sekarang ini orang-orang yang kita semua lah merasa hijrah, merasa lebih baik, belum tentu meninggal kita juga baik kan. Yang penting pertahankan saja keimanan itu tanpa ujub dan takabur ya. Ustazah, oke. Oke, bolehkah kita meminta seseorang untuk bersumpah mati karena kita ragu dengan kejujurannya? Tiadalah umatku yang penyumpah dan pencarut. Tidak boleh ya, sumpah dalam hal-hal yang seperti itu. Aku sampaikan kepada Mbak, orang sekarang itu banyak tidak beriman. Sumpah pun dia bisa jadi dia sumpah palsu kok. Dan aku menyarankan dengan orang-orang yang disuruh sumpah nggak usah mau. Misalnya nih kita udah jujur nih. Misalnya aku salah nih ke Ibu Kustini. Ibu Kustini bilang sumpahlah, sumpah, nggak perlu aku sumpah di depan Bu Kurtini. Kenapa? Karena nggak percaya pun ibu sama saya nggak apa-apa gitu loh guys. Paham ya? Misalnya kita dituduh mencuri. Kita nggak melakukan pencurian itu. Kita dibilang sumpah kamu nggak nyuri, nggak mau. Kamu mau percaya atau tidak pilihan kamu. Kalau kamu mau aku bersumpah, aku nggak mau. Yang mau percaya atau tidak terserah. Tapi tolong cari bukti saya curi. Kalau ada hadapkan ke depan saya ganti. Udah gitu aja. Jadi jangan kita yang dibebankan untuk bersumpah. Tapi kamu yang cari bukti, buktikan kalau aku mencuri. Seperti itu. Jadi supaya kita hemat energi. Hemat energi, jangan mau ya. Oke, dan kita juga tidak perlu membuat semua orang percaya sama kita dengan sumpah kita. Ya kalau kita dituduh biarin, yang percaya ya alhamdulillah bagian dari teman kita. Yang nggak percaya ya WhatsApp gitu loh, ya so what gitu loh. Udah pergi aja sana, nggak ada masalah kayak gitu. Ya yang nggak percaya kita juga nggak perlu membuat bersumpah sehingga semua percaya sama kita. Emang apa gunanya sama kita, semua orang percaya sama kita, nggak ada gunanya juga gitu kan. Nah seperti itu ya. Nah jadi
aku mau sampaikan kepada teman-teman, ketika orang-orang zalim tidak percaya sama kita nggak ada masalah kok guys. Yang penting Allah akan hadirkan orang-orang baik yang percaya sama kita. Nggak usah mau bersumpah di hadapan manusia, emangnya kamu siapa gitu loh ibaratnya. Paham ya? Kayak gitu ya. Sumpah dulu, oh ya enggak ya. Karena Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang bersumpah. Kecuali sumpahnya di pengadilan, kecuali sumpahnya sebagai saksi di hakim perdana, perdata, di mahkamah dan seterusnya. Seperti itu. Ustazah, oke, oke. Oke, apa hukum merusak rumah tangga rumah orang? Apakah termasuk merusak rumah orang? Merusak rumah tangga orang ya berdosa. Bukan cuma merusak rumah tangga yang berdosa, merusak pertemanan juga berdosa. Itu namanya adu domba. Cuman masalahnya sekarang pelaku pengadu dia kadang-kadang rumah tangganya rusak, dia salahkan orang. Padahal dia yang salah. Itu banyak kasus. Udah jelas ini rumah tangganya suami istri rusak karena dia berdua. Lalu karena menutupi kesalahan dan dosa-dosanya sebagai suami atau sebagai istri, dia salahkan orang. Dia salahkan temennya, dia salahkan gurunya, dia salahkan orang lain. Ah, itu banyak kejadian. Kita yang buat untuk cuci tangan biar bersih nggak pakai sabun. Tapi buka kesalahan orang supaya tertutupi kesalahan kita. Dan ini tidak bijak. Dan orang kayak gini banyak pada level yang sangat standar ke bawah ya. Ustazah, kalau kita mau puasa kodo, syawal, bolehkah, oke, kalau kodo dan syawal niatnya satu aja. Kodo boleh, syawal boleh, bebas aja ya. Oke, niatnya satu aja ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke gitu ya. Kalau lagi puasa siangnya ada buat syukuran, boleh? Boleh dibatalkan, boleh tidak ya. Ustazah, bolehkah uang sedekah subuh dipakai untuk keperluan anak sekolah? Boleh banget, nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini. Ustazah, kalau ziarah itu kita ngapain? Kalau ziarah itu kita ambil wudhu ya. Lalu kemudian pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok. Oke, oke. Lalu kemudian setelah itu boleh masuk ke lingkungan kuburan, ya. Masuk ke lingkungan kuburan, ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya. Lalu kemudian teman-teman boleh ambil air, siram dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya. Ujung kepala sampai ujung kaki disiram, ya. Lalu kemudian teman-teman boleh doakan. Pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Arab juga boleh ya. Lagi hamil potong rambut nggak jadi masalah ya. Oke, lagi hamil potong rambut nggak jadi masalah. Ustazah, sholat asar ketiduran di kodo besoknya. Sengaja aku kodo asar wajib atasku karena Allah ya. Tetapi dalam kondisi seperti itu, tetapi dalam kondisi seperti itu tetap aja dia harus tetap berdosa ya. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke gitu ya dia tetap berdosa. Udah Mbak Riudi ya. Oke, Ustazah, bagaimana hukumnya menangis dalam sholat? Menangis dalam sholat tidak membatalkan sholat. Yang penting teman-teman nangisnya di wakaf. Contoh, kalau cuma meneteskan air mata nggak ada masalah. Tapi kalau alhamdulillahirabbil alamin, nah itu boleh ya, ar-rahmanir-rahim boleh. Tapi kalau alhamdulillah, ulang lagi Al-Fatihahnya dari awal guys. Alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki ulang lagi dari awal. Paham nggak? Kalau teman-teman dalam kondisi nangisnya itu di tengah kalimat, ulangi nangisnya kayak gitu kali. Aku kan supaya teman-teman paham makanya aku contohkan coy. Nah jangan ya ada rotan di bawah ya. Nah kalau nangisnya ihdinas sirah, ulang lagi dari awal. Jadi nangis tuh pada wakaf. Ya paham nggak teman-teman? Pause-nya itu pada wakaf. Nanti mulai lagi diatur nangis tuh. Nggak cuma hidup yang diatur coy, nangis pun diatur. Ya kan? Tapi kalau cuma sekedar meneteskan air mata karena ada sakit yang tak berdarah di sini, lalu teman-teman nangis tetes air mata, itu nggak masalah ya. Atau berhenti dulu saat wakaf ya. Oke.
Oke, coba nangis beneran, hidupku terlalu bahagia untuk dipakai nangis selebeo. Hai. Oke, menang aku kan? Kapan menangnya kawan-kawan? Suami selingkuh, katanya sekarang taubat. Istri luka batin, gimana cara obatinya? Pilihan istri harus tegas. Kalau memaafkan, maafkan. Jangan lagi diungkit-ungkit kesalahan. Nanti suaminya jadi susah berubah. Kalau tidak memaafkan ya kalau tidak memaafkan ya berpisah daripada teman-teman berdosa terus kalau tidak melakukan kewajiban. Sakit tak berdarah. Oke, puitis pagi ini memang agak lain ya. Oke ya guys, Ustazah, oke. Gimana niatnya puasa kodo sampai gabung Syawal? Mbak cek Eli bahwa yang menyatakan boleh menggabungkan puasa kodo dan Syawal dalam satu waktu adalah Abu Zakaria. Tapi pendapat itu dibantah oleh Imam Asy-Syarqawi. Artinya apa? Boleh. Artinya apa? Artinya bahwa menggabungkan dua niat dalam satu amal itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dan aku memilih untuk tidak mensyiarkan menggabungkan. Jadi lebih bagus satu niat satu amal aja. Oke ya. Ustazah, oke ya. Oke. Ulang dari ayat pertama apa dari ayat yang nangis? Dari pertama, Mbak. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka ulang dari Al-Fatihah. Nah, kayak gitu. Ulang dari Al-Fatihah. Maka nangislah di wakaf. Nangis itu diatur ritmenya. Oke, sedang viral. Gabungkan beberapa sholat sunat. Bolehkah begitu? Nggak boleh ya. Satu niat, satu amal saja ya. Oke ya guys. Ustazah, apakah wajib seorang perempuan pulang ke rumah orang tua setelah suami meninggal? Tentu tidak ya. Ustazah, oke ya. Oke, aman ya. Nggak wajib pulang. Oke. Kalau orang ngomong terus, dia nggak mau kalah. Apakah ciri-ciri orang ego dan gengsinya tinggi? Kalau dia ngomong terus ada beberapa penyebab. Yang pertama dia tidak mau disalahkan. Yang kedua dia ingin posisinya di atas. Yang ketiga dia sedang menutupi kesalahan. Yang keempat dia ingin mengalihkan fokus. Jadi kalau ada orang yang ngomong terus teman-teman diam. Karena dia nggak akan pernah dengerin kita. Karena dalam kitab Ihya Ulumuddin seperti yang pernah aku jelaskan bahwa bahwa dalam kitab Ihya Ulumuddin seperti yang pernah aku jelaskan, ketika kita ngomel, kita marah, itu setan akan masuk ke dalam dada kita. Apa tugas setan? Menambah kemarahan kita dengan menutupi mata kita dari kebaikan orang yang kita marahi dan membuka mata kita dari keburukan orang yang kita marahi. Makanya kalau kita marah dengan seseorang, yang ada buruknya aja hilang baiknya. Dan kalau ada suami kita, pasangan kita yang sedang marah, percaya sama aku di dalam dadanya udah ada setan yang udah masuk. Terus teman-teman melawan, gak bisa melawan setan. Maksudnya bukan dia setan, tapi dia udah kerjasama dengan setan. Setan gak bisa dikasih pengertian ya guys, karena setan itu musuh yang nyata. Jadi kalau ada orang yang sedang marah jangan dilawan. Kalau teman-teman ingin menasehati orang, dengan melawan atau teman-teman membantah, pasti dia nggak akan dengar. Karena ada setan di sana ya. Diam dulu, santai dulu. Ingat pertengkaran terjadi karena ada perlawanan. Kalau teman-teman tidak melawan tidak akan bertengkar. Teman-teman boleh menasehati ketika setannya udah pergi. Coba tanya dulu ke setan, Tan masih di situ nggak kau Tan? Kalau dia udah pergi ke rumah tetangga sebelah, baru teman-teman boleh kasih pengertian ke suami. Saat orang sedang marah jangan dinasehati, percuma. Ustazah, oke ya guys. Oke, clear ya. Boleh nggak nyuri duit suami? Boleh. Kok pede kali aku jawabnya boleh. Boleh nggak nyuri uang suami? Boleh. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, istri Abu Sufyan namanya Hindun. Ya Rasulullah, suamiku pelit. Padahal duitnya banyak. Gimana ini? Apa kata Rasulullah? Idzan nikah uli rajulin, kalau kalian nikah dengan laki-laki wa huwa bakhil, lalu dia pelit. Khuz, ambil uangnya. Boleh, Rasulullah bilang bukan aku cuy, baik-baiklah ya kan. Khuz, ambil uangnya. Libanatikum, untuk kebutuhan anak laki-lakimu dan untuk keperluan anak perempuanmu illa qalil, secukupnya saja. Ya, jadi ngambilnya boleh tapi secukupnya. Kalau dia pelit, kalau dia nggak pelit nggak boleh. Nah, apalagi nyuri untuk ngambil iPhone, nyuri untuk beli Vivo. Nah ya, oke. Ustazah, kalau nangis tadi berlaku juga untuk bersin, betul. Coba perhatikan. Menangis dalam sholat,
bersin, batuk dalam sholat, berdahak dalam sholat. Jangan sampai di tengah wakaf daripada Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hacim. Ulang lagi dari awal Al-Fatihahnya. Oke, paham nggak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirat. Ulang lagi dari awal. Jadi batuk itu diatur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hacim. Nggak perlu diulang. Jadi bersin, batuk, dan nangislah saat wakaf. Nah, atur itu. Ya, nah atur. Kok bersin diatur ya? Tapi ya kayak gitulah kan guys. Memang kayak gitu hukumnya ya. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu. Ulang lagi. Tapi kalau nasta'in, nah itu baru teman-teman ulang dari awal. Paham? Paham ya guys? Berlaku untuk Al-Fatihah doang. Ayat surat pendek nggak berlaku. Ya, kalau surat pendek, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Hacim. Allahus. Hacim. Somad. Pusing hacim-hacim terus, langsung ruku aja. Nggak apa-apa. Oke. Okay? Ustazah katanya boleh mengganti mengganti ayat. Boleh. Kalau nggak bisa hafal, ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lagi sholat, lupa. Apa ya kelanjutannya? Ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Baru nggak lupa. Hujung ya. Qul huwallahu ahad. Ustazah, oke ya. Sambil cuci baju sendiri, Ustazah, suami cuci baju sendiri. Istri berdosa enggak? Enggak. Kalau suaminya ridho, istrinya enggak berdosa, ya kan? Ya kan? Nah, jadi kalau suaminya ridho enggak masalah ya. Ustazah, oke. Gimana ngulangnya imam keburu ruku? Kalau sholat berjamaah, keburu kayak gitu ruku aja ikut imam. Nanti imam yang akan menggantikan kesalahan ya. Ustazah, surat favorit tuh kul-kul. Oh iya dong. Oh iya. Nggak teman-teman bilang pun aku tahu kok. Itu bukan surat favorit tapi surat yang otomatis ada di mulut. Ganti lah guys, ganti kayak dengan ayat kursi. Ayat kursi kan bisa dipakai sholat. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya kan? Atau gantilah dengan Rabbana zolamna anfusana. Ya kan? Wa ilam taghfir lana. Pokoknya isinya ayat Al-Quran boleh guys ya. Oke. Tapi kalau teman-teman mau kul-kul juga tentu nggak apa-apa ya kan. Karena itu bagus ya kan. Oke, makanya kadang-kadang ada yang nanya, Ustazah surat sholat duha suratnya apa? Dalam hatiku, ku kasih tahu yakin dah dibaca tuh. Palingan balik ke kul-kul aja. Oke, sholat duha itu rokaat pertama disunahkan baca asyams. Rokaat kedua dianjurkan baca ad-duha. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Kadang-kadang nanya itu guys, pas dijawab balik lagi ke kul-kul. Dan itu fakta, itu temanku. Aku pernah nanya Nel, sholat duha itu rokaat pertama apa, rokaat kedua apa? Lalu engkau bilang rokaat pertama asyam, rokaat kedua ad-duha. Terus kau praktekkan nggak? Enggak, kul-kul lagi Nel. Nah itu ya dikasih tahu pun balik lagi pun ke kul-kul, ya kan guys? Nah gitu ya. Ustazah, oke, iya. Wakaf itu apa? Wakaf itu pemberhentian ya. Ustazah, takbiratul ihram niatnya sesudah Allahu Akbar apa gimana? Sebelum boleh, serentak boleh. Kalau serentak berarti ikut mazhab Syafi'i ya. Jangan samakan siap ya teman-teman semua baik-baik ya Allah teman-teman nih yang lagi ngetik nih ayatnya semuanya Al-Baqarah adalah Al-Kahfi ya kan bagus-bagus Al-Waqiah Al-Muluk Ar-Rahman teman-teman yang ngetik ini luar biasa ya kan Masya Allah. Tapi bohong. Ustazah, ya, saya terus-terusan dibohongi perasaan saya meski saya tahu dia berbohong. Dia tetap nggak mau jujur. Ya itu pilihan Mbak ya untuk menyelesaikan rumah tangga itu supaya tidak jadi dosa atau seperti apa itu pilihan. Kalau nggak sanggup, kira-kiranya rumah tangga itu berdosa aja kita isinya, boleh diakhiri. Tapi bukan aku anjurkan ya. Ustazah, gitu ya. Saya suka insomnia, suka kesal karena nggak bisa tidur. Amalan apa untuk saya supaya bisa tidur?
Aku nggak ada ilmu tentang insomnia, cuma ilmu aku nggak pasti soal itu pernah terjadi di temanku dan aku minta dia sibukkan diri di siang harinya dan tidak tidur sama sekali ya. Oke ya, tapi secara medis apakah insomnia itu ada obatnya atau tidak, aku nggak tahu, cuman amalan apa yang bisa dipakai saat tidur banyak zikir aja, banyak berzikir aja ya. Ustazah pas baca surat pendek ragu, sudah Al-Fatihah atau belum? Setelah iftitah boleh diulang lagi nggak? Sebentar, pas baca surat pendek ragu, sudah Al-Fatihah atau belum? Jangan diulang. Karena keraguan-raguan yang ada setelah kita melakukan itu abaikan. Hasyakku ba'dal fi'li la yu'athir ya. Ya, keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan. Contoh, habis ngambil wudhu ragu. Saya sudah basuh muka nggak ya? Saya sudah niat nggak tadi ya? Nah, itu abaikan. Contoh, habis sholat setelah salam kanan salam kiri ragu. Tadi saya udah tayat awal nggak ya? Abaikan. Atau setelah baca Al-Fatihah, tadi udah baca Al-Fatihah nggak ya? Padahal lagi baca ayat kursi nih. Enggak ayat kursi, Al-Baqarah nih ya. Enggak Al-Baqarah, Ali Imran nih. Setelah Al-Fatihah udah lagi baca Ali Imran kan cuy. Terus lupa, tadi udah Al-Fatihah nggak ya? Abaikan. Pokoknya setelah melakukan amalan ragu, abaikan. Ustazah, oke. Wanita baca Quran di makam orang tua nggak jadi masalah. Wanita itu boleh ziarah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha." Dulu aku melarang wanita ziarah, sekarang aku bolehkan wanita itu ziarah. Suatu ketika Rasulullah melihat dua orang wanita sedang berziarah, lalu wanita itu menangis. Lalu kemudian wanita itu disampaikan, dilihat oleh Rasulullah dan Rasulullah berkata, "Fasfir fatawakkal 'alallah." Bersabarlah dan bertawakallah kepada Allah ya. Oke, Ustazah, bolehkah orang yang sedang haid ziarah kubur? Ini ikhtilaful ulama. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak. Ustazah, kalau ragu rokaat boleh sujud sahwi. Kalau rokaatnya ragu. Kalau Al-Fatihahnya abaikan Mbak Ati. Ya, kalau ragu rokaat kan berarti on stage. Bukan sebelumnya. Kan tadi konsepnya keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan. Tapi kalau sedang melakukan ibadah boleh diselesaikan. Paham nggak? Hukum fikihnya. Sedang melakukan ibadah boleh. Ini rakaat kedua atau tiga ya? Dua atau tiga. Anggap dua aja dulu. Lalu kemudian setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Ya, duduk, gak usah baca apa-apa, sujud lagi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Salam kanan, salam kiri ya. Oke guys, Ustazah, oke ya, aman ya. Oke, udah jam 7, tolong parfum. Oh ya, ya jam 7 nanti ya. Nah seperti itu guys. Jadi kalau keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan. Kan setelah melakukan ibadah tuh, Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah ragu, tadi udah Al-Fatihah nggak ya? Abaikan, nggak usah. Paham kira-kira kawan? Nah seperti itu. Kita belajar pelan-pelan aja ya. Oke, suhu fikih. Maksudnya suhu apa? Ustazah udah terbiasa Daud tapi lantaran haidnya lama pas Syawal nggak cukup 6 hari. Kalau udah Daud, Daud. Kalau Daud, Daud. Tidak usah lagi puasa yang lain. Oke, udah jam 7 Zah. Siap ya. Oke, jam 7 kita ngapain? Oh parfum ya, parfum. Siap, siap. Yang mau parfum ada, tiga-tiganya ready ya guys. Ustazah, oke maksudnya suhu fikih, siap ya. Kalau bawaannya ngantuk mulu, solusinya apa Ustazah? Kalau dari kesehatannya, aku jarang ngantuk guys. Aku termasuk orang yang jarang ngantuk guys. Tapi yang aku lakukan adalah kalau dari segi biologisnya, aku minum 4 liter satu hari. Dan kemudian aku tidur cukup di malam hari. Seperti itu ya. Jadi minum lebih banyak sehingga kadar air dalam tubuh kita itu banyak sehingga kita segar ya guys. Oke. Ustazah, Rosy Glow saya sisa 1 seperempat botol. Saya mau repeat.
Jam 7. Oh iya udah jam 7 ya. Teman-teman, kita ada parfum yang dari tadi ditungguin oleh teman-teman kita. Tapi alhamdulillah itu brand parfum yang aku buat sendiri. Namaku dari alam lahir sampai sekarang adalah Nela Luki. Dan nama brand parfum yang aku buat adalah Enlak Parfum. Alhamdulillah udah ter-CO ribuan hanya dalam waktu yang singkat. Sementara aku spill cuma 30 menit satu hari. Biasanya seperti itu ya guys. Dan sekarang batch 1 udah sold out. Sekarang sudah ada batch 2 dengan botol yang super elegan dan aku beri dari luar negeri dan aku spill di tengah teman-teman semua. Jadi parfum itu ada 3 ya guys. Yang pertama adalah Eau Toilette. Eau Toilette itu ketahanannya cuma 4 jam. Parfum yang teman-teman beli di minimarket itu nggak usah dipakai sholat, nggak bisa, alkoholnya banyak. Ya ketika teman-teman naik motor habis. Yang kedua adalah parfum EDP, yaitu parfum orang lain yang biasanya aku jual. Di TikTok ini banyakannya EDP, tapi 8 jam saja. Tapi aku buat parfum original, X-Ray de Parfum. Ya, ini X-Ray de Parfum. Sekarang boleh buka Google, apa itu X-Ray de Parfum? X-Ray Parfum itu ketahanannya sampai 24 jam dan di baju tahan berhari-hari. Gimana yang udah beli parfum kita? Apakah wangi? Wangi ya teman-teman ya, dan itu tahan lama, jadi dia lebih hemat. Sekali 2 kali semprot bisa tahan sampai besok kalau di baju, sampai malam kalau di badan ya. Oke gitu ya, nanti bisa COD aja. Parfum extract